Investasi di yang tahun lalu deh, periode lalu Jokowi gitu ya, 2 periode kita di Kalteng, Sumba Barat Daya dan di Sumatera Utara itu, investasinya kan besar sekali ya. Ada data yang mengatakan pemberitaan misalnya ratusan miliar bahkan gitu ya, dan sampai sekarang juga kita gelap itu. Kenapa sih selama periode-periode 4 kali ya, 4 pemerintahan gitu, memaksakan sudah gagal tahu gitu ya. Kita akhirnya mulai mengerti dan sadar bahwa tidak itu yang dituju. Tidak benar-benar ingin menciptakan ketersediaan pangan yang berkelanjutan, tapi ingin menyediakan ruang keuntungan yang besar bagi kelompok-kelompok tertentu. Halo Sobat Iklim, selamat datang di channel podcast Lapor Iklim, channel untuk kita semua. Saya Yosep Budianto yang akan bersamai kita pada episode kali ini. Akankah terbit terang setelah Indonesia gelap? Sebuah tajuk yang dibahas oleh semua orang saat ini pasca 100 hari Prabowo Gibran. Nah, saat ini kita akan mengupas lebih dalam dari sisi ketahanan pangan. Proyek Food Estate yang digagas oleh pemerintah menjadi solusi ketahanan pangan ternyata berulang kali gagal. Dalam sejarahnya, bahkan sudah 3 kali dilakukan, selama era Soeharto, era Jokowi, dan saat ini diteruskan oleh Prabowo. Dan selama 30 tahun terakhir pun semuanya gagal. 2 komoditas utama kita yaitu beras dan jagung juga masih impor sampai saat ini. Selama periode 2018 sampai 2023, impor beras rata-rata mencapai 6,95 juta per ton per tahunnya, sementara jagung rata-rata 7,71 juta ton per tahunnya. Lantas kenapa food estate masih terus dilakukan oleh pemerintah? Nah, untuk membahas lebih dalam tentang omon-omon pangan ini, kita bersama Ayib Said Abdullah atau akrab dipanggil Kang Ayib, yang merupakan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Ketahanan Pangan atau KRKP. Halo Kang Ayib. Halo Mas, ya saya apa kabar? Sehat-sehat. Kang Ayib, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kan kita sedang dalam situasi yang, food estate lagi gitu ya. Bahkan kemarin sudah dibahas banyak tentang food estate di Kalimantan Tengah dan sekarang sedang, dimulai ya di Papua Selatan ya, di Merauke. Nah sebenarnya kenapa sih, Indonesia tuh selalu mengulangi food estate Kang, dari Soeharto, Jokowi, dan sekarang Prabowo gitu kan? Ya, terima kasih Mas, Yosep. Saya kira pertanyaan yang juga menghantui pikiran saya juga sebenarnya. Jadi mungkin juga ini jadi pertanyaan, banyak orang ya. Kenapa benda yang, sudah terbukti gagal masih dicobakan gitu. Kalau ada istilah jangan, masuk pada lubang yang sama, ini sepertinya memang lubangnya banyak dan tapi ya ukurannya sama, bendanya sama gitu ya. Walaupun, lubangnya tidak lubang yang kemarin, tapi masih sama lubangnya yang sama gitu ya. Jadi pameo itu tadi itu kayaknya, sepertinya nggak berlaku bagi pemerintah gitu. Karena kenapa kita bisa katakan begitu, kalau lihat pola dan metodologinya sama juga gitu yang dilakukan dari zamannya era Soeharto ya, kemudian jangan lupa juga Pak SBY juga bikin juga itu, food estate diteruskan, Jokowi dan terakhir, Prabowo saya kira. Jadi kalau pertanyaannya kenapa diulang-ulang, saya menduga, ada kesesatan dalam proses, berpikir walaupun mungkin tujuannya sama ya, saya menduganya begitu. Kenapa? Saya kira tujuannya, baik bahwa ingin menyediakan, pangan yang cukup itu saya kira jadi, tujuan semua semua orang ya. Semua presiden juga pasti pengen, pangan tersedia banyak gitu ya, ketersediaannya cukup. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa pangan jadi salah satu, instrumen penting dalam menjaga stabilitas, tidak hanya ekonomi, bahkan politik gitu. Dalam konteks ekonomi misalnya ketersediaan pangan akan selalu berelasi dengan, inflasi gitu ya. Kita tahu sekarang beberapa komoditi pangan itu penyumbang terbesar, inflasi di Indonesia. Sebut saja misalnya beras, kemudian, terakhir minyak goreng juga ya, kemudian, cabai ya, bawang putih dan seterusnya. Dari sini mungkin ya, yang kedua kan
pangan jadi, alat dan komoditas politik sekaligus. Kita masih ingat bagaimana, di, penghujung Orde Baru ketika terjadi guncangan pada ketersediaan pangan ya, itu jadi selain pemicu yang lain maksud saya, itu jadi apa, trigger di berbagai belahan dunia, di berbagai rezim kepemimpinan, pemimpin negara, pangan juga jadi alat politik yang paling mudah untuk apa namanya, mendorong disabilitas, dan instabilitas, apa namanya, politik ya. Dan saya kira, eee, apa namanya, 2 hal ini jadi kesadaran, pemerintah juga bagaimana bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Terlepas bahwa, pangan adalah hak asasi, kan nanti kita coba akan lihat ya apakah betul cara berpikirnya itu, mendorong peningkatan produksi pangan itu karena kesadaran bahwa pangan adalah bagian dari hak, asasi. Bahkan kalau kita merujuk pada undang-undang misalnya, selain sebagai hak dasar atau hak asasi manusia, pangan juga sebagai tools atau sebagai alat untuk, apa namanya, jalan terpenuhinya atau terciptanya dignity bangsa, bahkan dignity petani gitu, soal daulatnya gitu. Nah, rasanya kalau 2 alasan terakhir, saya agak ragu apakah itu jadi alasan utamanya, tapi sepertinya alasan yang kedua pertama itu soal stabilitas, menjaga stabilitas ekonomi dan politik itu lebih kental. Nah, cara tujuannya saya kira, baik walaupun tadi mungkin 2 yang terakhir, saya menyaksikan, tetapi yang jadi persoalan kan kemudian kita, teramat menyesakan gitu ya karena mengulang tadi itu cara dan pendekatan yang digunakan. Kan dalam konteks, menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia ini kan bisa ditempuh dengan banyak cara gitu, dengan banyak metodologi dan berbagai model gitu. Pertama kalau secara umum kan produksi pangan kita bisa melihat dalam 2, cara. Pertama adalah melakukan intensifikasi atau yang kedua melakukan ekstensifikasi. Gitu ya. Ini yang pendekatan yang paling umum gitu. Nanti ditambah yang ketiga, imporisasi gitu kira-kira gitulah. Ada pilihan yang ketiga kan. Tapi kalau kita mau mengandalkan, produksi di dalam negeri tadi dengan, tujuan mengurangi resiko, goncangan ekonomi dan politik, maka pilihannya 2 tadi, soal, eee, intensifikasi atau ekstensifikasi. Nah dari 2 pilihan ini kita sesungguhnya kalau mau milih pilihan yang pertama, selalu ada banyak orang yang nanya juga nih, Mas Yosep, bisa nggak sih sebenarnya kita kalau menggunakan pilihan intensifikasi memenuhi kebutuhan, pangan gitu ya. Nah, ada banyak jawaban yang mengatakan bisa atau enggak gitu ya. Nah sekedar penjelasan mungkin teman-teman, khawatir ada yang belum familiar dengan istilah ini, jadi kalau intensifikasi sebenarnya lebih banyak pada upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas dari, sumber-sumber produksi yang sudah ada. Misalnya dalam konteks luasan gitu ya, existing yang ada sekarang itu didaya gunakan seoptimal mungkin, tidak menambah luasannya, tetapi mempertahankan yang ada dan meningkatkan produktivitasnya. Maka jalan yang ditempuh, kalau mau pilihannya ini, satu dengan meningkatkan, penggunaan dan inovasi teknologi. Teknologi produksi, teknologi budidaya, teknologi pengurangan susu panen misalnya, teknologi pengolahan dan seterusnya. Sehingga dari, apa, sebidang tanah yang ada, yang nggak ditambah itu bisa cukup gitu. Nah ada prasyarat yang memungkinkan juga, kalau kita mau pendekatan intensifikasi harus diimbangi dengan, perubahan dan keselarasan di, konsumsi. Jadi hulu hilirnya harus jalan karena, seperti kita lihat bersama laju produksi dengan, laju pertumbuhan penduduk cenderung kejar-kejaran ya, Malthusian kan mengatakan begitu gitu. Nah, kalau ekstensifikasi, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dengan jalan memperluas area produksinya. Contoh misalnya, di Jawa hanya ada sekitar 7 juta hektar sawah, oh dirasa nggak cukup nih, maka kayaknya perlu deh 10 juta gitu, hitung-hitungan misalnya, maka nyetak sawah baru. Nah, salah satu modelnya yang sekarang kita tahu itu, apa namanya,
food estate ini yang dikenal lah ya. Kalau dalam merujuk ke kewilayahannya, area produksinya, maka food estate bisa dikategorikan pilihan strategi, ekstensifikasi. Kira-kira gitu Mas, Yosep, ini di awal sekali. Tapi kan gini, proses, food estate ini untuk tadi ekstensifikasi pertanian ya, kita bicara ekstensifikasi pertanian gitu, eee, prosesnya itu kan membuka lahan, menambah lahan. Sayangnya kan selalu mengarah pada pembukaan hutan gitu ya, selalu mengarah pada deforestasi. Bahkan, waktu itu Raja Juli, Menteri Kehutanan kan juga sudah alokasikan nih 20,6 juta hektar. Itu kan luas sekali kan. Mmm, Ini gimana nih sesat pikirnya apakah sudah terlalu dalam atau kenapa harus sampai ke hutan dan tentu impact-nya sampai ke iklim ya dalam iya. konteks emisi dan sebagainya. Gimana tuh, Kang? Iya, sebelum ke pertanyaan itu, saya sebenarnya gini ya, bukan kita, maksudnya pemerintah mencanangkan penambahan area, pertanian baru ya dengan membuka di luar, Jawa. Satu sisi itu dilakukan, tetapi sisi yang lain kan, sayangnya pemerintah tidak menjaga apa yang sudah ada ya, konteks Jawa misalnya. Mmm, Sampai sekarang konversi tertinggi di pertanian kalau yang produktif ya, paling produktif kan sementara ini di Jawa ya, dengan, kondisi, agroekosistem yang produktivitasnya paling tinggi lah paling nggak kan gitu. Eee Sayangnya itu juga yang ada nggak dijaga dengan baik gitu. Betul kita punya undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan gitu, tetapi implementasi di lapangan kan sangat lemah gitu ya. Bahkan, undang-undang itu kalah dengan undang-undang penyediaan lahan untuk kepentingan umum itu ya, yang, infrastruktur jalan tol dan seterusnya gitu. Kita dalam kurun 10 tahun terakhir ya, itu kehabisan, mengkonversi lahan pertanian produktif terutama sawah di Jawa ya itu luar biasa besar. Kalau data tahun 2010 saja mengatakan rata-rata 100, ribuan, hektar ya lahan pertanian produktif dan sebagian besar itu ada di Jawa gitu. Untuk pemukiman misalnya, untuk tali infrastruktur, umum gitu, belum lagi untuk, industri. Kalau kita cek, sampai sekarang kan, master plan pembangunan ekonomi kita yang digagas di eranya, SBY kemudian kan diteruskan eranya Jokowi ya dan, yang kemudian itu dikategorisasi pembagian wilayah pembangunannya kan Jawa masuk dalam, kawasan industri dan jasa gitu. Jadi ini agak agak aneh bagi kita juga gitu dan turunannya kemudian kan ketika era Jokowi sampai sekarang itu jadi, banyak banget proyek strategis nasional yang ditaruh di situ gitu dan proyek strategis nasional kan lebih banyak ke infrastruktur ya. Kita tahu gitu sebagai bagian, pendukung dari tadi pengembangan Jawa sebagai wilayah, ekonomi, industri dan jasa gitu. Nah, itu satu hal yang tentu, kita jadi bertanya ulang apakah betul, eee, yang existing sekarang nggak mau intensifkan gitu ya. Klaim pemerintah kan yang ada sekarang disupport penuh dengan pemberian subsidi pupuk, alat, mekanisasi dan seterusnya gitu. Pertanyaan ulangnya adalah, apakah betul hanya dengan cara itu, kita mau menjaga lahan yang ada dan mengintensifkan, produktivitas gitu. Rasa-rasanya, itu, perlu langkah strategi yang lain, nggak cukup itu gitu. Nah, ketika pilihannya adalah membuka, lahan pertanian di luar terutama untuk pangan pokok, kita ambil misalnya padi gitu ya, untuk beras, untuk padi, eee, di Jawa mah udah hampir, nggak bisa kita nambah kan, nggak bisa nambah lebih luas gitu. Saya masih ingat di eranya Pak siapa itu, SBY ya, waktu itu ada program, eee, pembukaan lahan pertanian dari target, ratusan ribu ya, itu yang tercapai kurang dari setengahnya, termasuk di Jawa ya, di luar yang sebelum ada estate sekalipun. Artinya memang kalau di Jawa agak sangat sulit untuk menambah itu, kecuali misalnya menggunakan lahan-lahan yang sekarang dikuasai oleh BUMN.
Misalnya kasus, kita tahulah, Perhutani atau PTPN punya banyak lahan gitu, kecuali mau pakai itu dan di Jawa luas banget gitu. Eee, Pilihannya kan kemudian di luar Jawa gitu dan kita tahu di luar Jawa yang paling mungkin adalah dengan, membuka membuka hutan gitu ya. Nah, eee, selalu ada pertanyaan kritis gitu, 2 kalau saya. Pertama adalah, apakah dengan membuka hutan tidak menimbulkan persoalan baru ya? Kedua, kalau toh itu benar, tidak ada persoalan yang nanti kita coba lihat lebih jauh ya setelah ini, apakah betul, upaya pembukaan lahan pertanian di Jawa bisa sebanding gitu ya, dengan kalau nilai rupiahnya sama misalnya, Rp1 gitu untuk buka lahan di luar Jawa, itu akan sebanding produksi nanti dihasilkan ketika Rp1 itu digunakan untuk, melakukan intensifikasi yang di existing yang sekarang udah ada. Kenapa pertanyaan ini jadi penting? Karena kalau kita belajar gitu ya, investasi yang tahun lalu deh, periode lalu Jokowi gitu ya, 2 periode kita di Kalteng, terutama yang Kalteng ya, dan di mana, Sumba Barat Daya dan di di Sumatera Selatan ya, atau Sumatera Utara itu, investasinya kan besar sekali, apalagi yang di Kalteng kan, kita ada beberapa pola kan, ada yang di Kemhan, kemudian ada yang dikelola Kemhan, kemudian dikelola Kementan dengan, RNI dan seterusnya gitu ya. Itu investasinya besar sekali gitu. Ada data yang mengatakan pemberitaan misalnya ratusan miliar bahkan gitu ya, dan sampai sekarang juga kita gelap itu, gimana sih, pengelolaan penggunaannya dan seterusnya, kita juga nggak tahu gitu ya. Nah, saya membayangkan, dari sisi itu ya, jadi, membuka lahan di, luar, yang sekarang existing itu punya resiko yang satu sangat, boros gitu, yang kedua, nggak sebanding dengan investasinya gitu. Karena variabel yang pertama soal faktor pemukiman dan seterusnya itu yang belum belum dibereskan. Dan, kalau Rp1 ini bisa kita bandingkan sama nilainya, baru mungkin kita bisa berpikir ini akan berhasil, akan cukuplah kira-kira. Misalnya udah beres faktor-faktor, yang kita khawatirkan misalnya teratasilah, nggak terjadi gitu. Sekalipun itu udah beres gitu misalnya ya, ketika membuka, food estate gitu misalnya, faktor-faktor ekonomi, sosial, penguatan HAM-nya udah bereslah misalnya gitu ya. Sekalipun itu misalnya udah oke, ketika investasi Rp1 coba kita bandingkan dengan untuk intensifikasi, kalau ternyata enggak, bayangan saya agak berat gitu ya. Pilihannya jangan-jangan enggak begitu pilihannya gitu, itu satu hal ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang, dulu saya pernah ngitung ya, dan ada juga hitung-hitungan dari teman-teman yang lain, untuk membuka 1 hektar sawah misalnya untuk kasus sawah ya, atau lahan pertanian di luar Jawa, sebut saja misalnya Kalimantan gitu ya, yang paling besar itu biaya infrastruktur kan. Bangun, irigasi, jalan, kemudian infrastruktur pendukung yang lainnya, misalnya unit, pengolahan, penggilingan dan seterusnya gitu ya, atau bahkan pelabuhan dan seterusnya gitu. Sehingga dalam 1 hektar tidak mungkin cukup 10 juta untuk kalau dihitung, kalkulasikan gitu. Pasti akan lebih dari itu, pembiayaan untuk per 1 hektar. Bayangkan kalau misalnya di konteks Jawa, bagaimana kita bisa mengintensifkan, produksi yang sudah existing sekarang dengan 10 juta. Misalnya inovasi teknologi mikrobial gitu ya. Jangan-jangan bisa 2 kali lipatnya lebih besar ketimbang yang di luar Jawa gitu. Artinya kalau mau membuka lahan baru di luar Jawa, dalam konteks misalnya estate tadi, maka, mmm, rasa-rasanya kalau toh sudah beres urusan-urusan sosial, HAM dan seterusnya, lingkungan gitu ya, itu nggak bisa kita kita pastikan atau kita panen dalam waktu yang sangat singkat. Padahal ketika kita bicara soal, ketersediaan pangan, nggak ada proses delay kan. Orang makan nggak bisa ditunda, estate-nya belum panen gitu, nggak bisa gitu. Kayak hari ini sore, besok, kita tetap harus makan gitu. Maka pilihan untuk, pilihan untuk, tetap ada, produksi dan sampai hari ini kalau jujur ya, coba kita cek 99,99% produksi pangan kita itu masih dihasilkan oleh, lahan yang existing, lahan pertanian existing.
Jadi kalau mau hitung-hitungan, losing kita terlalu banyak ketika investment kita di, apa namanya, di lahan baru yang estate itu. Karena sampai hari ini 99,9% itu kita masih disediakan oleh Eee, lahan pertanian yang existing sudah ada di Jawa, untuk padi misalnya Jawa, Sulawesi, kemudian di Sumatera gitu. Di situ, sumbernya. Belum ada itu yang di dari, kontribusinya mungkin baru 0, sekian persen dari total produksi yang dihasilkan dari project-project yang estate, itu satu hal gitu. Yang kedua, sampai hari ini untuk, produksi pangan kita, saya ingin mengatakan bahwa 99,99% itu masih dihasilkan oleh petani-petani kecil yang mengelola yang mengelola lahan yang kecil-kecil, bukan lahan yang skala estate. Jadi ini satu fakta yang nggak bisa dibantahkan sampai hari ini bahwa penyediaan pangan kita itu masih bertumpu di sana. Jadi kalau pilihannya tadi pertanyaan Mas, kenapa sih milih, begitu, apa makin dalam nih sesat pikiran. Saya kira, saya menyetujui pernyataan itu karena based on fact gitu ya, faktanya begitu gitu. Sampai hari ini kita dihidupi oleh para petani yang cuman mengelola 250, 250 meter persegi gitu. Dan jangan lupa, Mas Josep, di dunia ini lebih dari 70% produksi pangan, raw materialnya itu dihasilkan oleh petani kecil dalam unit-unit keluarga, sama dengan di Indonesia. Sekalipun dalam proses tata niaganya itu dikuasai oleh korporasi, dalam konteks global ya. Di Indonesia pun kan sekarang dalam konteks, distribusi dan marketnya itu sebagian sudah dikuasai oleh korporasi. Tetapi penghasil utama bahan baku dari pangan kita itu petani kecil. Pertanyaannya adalah selain mengingkari bahwa itu ya, intensifikasi itu jadi penopang, kita hari ini, artinya nggak perlu memperluas areanya, petani kecil yang nggak diestetkan pun gitu ya, itu faktanya menjadi pemberi makan kita hari ini. Dan kita tahu kalau konsep, food estate kan yang kita baca lah, karena sampai hari ini juga saya membaca banyak versi konsep soal food estate, tetapi sebagian besar kan quote and quote kalau toh tidak dikelola oleh, perusahaan, itu manajerialnya didekatkan dengan proses pengelolaan seperti corporate. Dan pada sisi yang lain kita juga tahu kayak Humbang Hasundutan dan seterusnya, proses, budidayanya dan seterusnya, itu dikelola oleh perusahaan gitu. Jadi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa yang hari ini memberi makan kita bukan korporasi yang mengelola, food estate, tapi yang hari ini memberi makan kita adalah para bapak dan ibu petani skala kecil. Petani skala kecil ini yang 0,5 hektar itu ya, Kang Ayub ya? Yes. Ya, yang petani-petani gurem itu hari Petani faktanya. gurem ya? Dan dan itu menjadi salah satu, kelompok yang paling besar ya dan miris juga ya bahwa, satu petani hanya menguasai kurang dari 1 hektar lahan gitu dan itu mereka yang ngasih makan kita sampai saat Ya, ini. ya. Nah jadi saya penasaran nih Kang Ayub, proses kita bicara pengelolaan pangan nasional gitu ya, pemerintah selalu bilang, food estate kita harus, ngasih makan bahkan kita harus kasih makan dunia gitu ya, kita harus beri makan dunia gitu. Untuk dalam konteks itu saja sebenarnya kita masih punya permasalahan 2 tadi yang disampaikan Kang Ayub, yaitu kita belum me-manage dengan baik lahan yang sudah ada, lahan pertanian yang sudah existing, dan kedua saat kita mau membuka, ternyata banyak kerugian yang malah didapatkan dibandingkan keuntungan ataupun target yang kita inginkan gitu. Nah, tapi dalam konteks keberagaman pangan Kang Ayub, sebenarnya kita tuh seberapa beragam sih ya pangan kita gitu. Ya. Kenapa selalu konteksnya adalah, beras gitu ya, dalam artian beras ini kan selalu bilang, "Oh food estate kita buka lahan untuk padi untuk padi untuk padi," gitu. Padahal mungkin ada pola-pola ketahanan pangan yang lebih lokal gitu. Nah Kang Ayub, mungkin bisa memberikan gambaran gitu di situ? Iya, saya nyambung dari yang terakhir tadi, soal kita diberi makan oleh para petani gurem gitu ya, dan kalau tadi pilihannya intensifikasi Mas Yosep, harusnya policy yang kita buat, program yang ada, itu upayanya pada memperkuat, kehidupan para petani ini gitu.
termasuk di situ ngomong soal intensifikasi itu. Kenapa? Karena satu, kalau kita, di yang eksisten sekarang ya, yang existing sekarang ada problem yang serius pada, kualitas agroekosistem, oke? Kualitas agroekosistem itu bicara apa? Soal kesehatan dan kesuburan, lahan pertanian dan daya dukung lingkungannya gitu ya. Ini nanti nyangkut dengan, gimana bisa mereduksi impact, climate change yang besar ya ketika agroekosistemnya cukup kuat, resilience gitu. Nah, problem di kita sekarang, eee, yang nggak belum diakses oleh, pemerintah secara serius, pertama, kualitas, lahan pertanian kita jauh, sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi dari tahun periode kepemerintahan ke pemerintahan itu terus turun dan tidak ada upaya yang sangat serius untuk memperkuat, kualitas, lahan pertanian kita. Ukuran yang paling sederhana adalah dengan mengukur kandungan sekarbon di lahan pertanian kita, misalnya sawah, kebun, dan seterusnya gitu. Ada banyak riset yang menunjukkan, saya 2008, 2009 bersama teman-teman IPB misalnya keliling di hampir, lebih dari 24 kabupaten dari utara sampai ke selatan Jawa gitu, menemukan bahwa kandungan organik lahan pertanian kita, baik sawah maupun kebun, itu sudah sangat rendah, jauh di bawah, ambang batas minimumnya ya, jauh di bawah, batas, minimumnya 0,5 gitu ya, di bawahnya. Dan riset yang terakhir 2012, 2018 juga dari beberapa penelitian lain, Simarmata dan kawan-kawan misalnya, mengatakan pola yang sama dan cenderung lebih lebar, angkanya dari yang seharusnya, si kandungan organik. Nah, kandungan organik ini menunjukkan kualitas dan kesehatan tanahnya. Jadi agak sulit dibayangkan kalau kondisi dan kualitas lahan pertanian kita sudah sangat turun, itu implikasinya untuk memproduksi, dengan baik gitu ya, produktivitasnya pasti akan turun juga. Nah, implikasinya apa? Dengan makin tanah makin rusak gitu ya, maka kebutuhan dan, penggunaan pupuk, kimia non organiknya itu kimiawi makin tinggi. Dan itu dibuktikan dengan data penggunaan pupuk kimia di Jawa terutama, dari tahun ke tahun yang makin naik. Maka subsidi dan produksi pupuk, terus dilakukan naik terus tiap tahun rasanya nggak akan cukup juga. Iya, itu faktanya, datanya menunjukkan begitu kan, produksi, pupuknya dan penggunaan pupuk di lapangan itu di tingkat petani makin makin tinggi. Itu satu hal. Yang kedua, pemerintah harusnya ketika ngomong intensifikasi, diperlukan intensifikasi karena menjawab persoalan bahwa, kondisi kehidupan petani yang sekarang memberi makan ke kita, itu karut-marut luar biasa. Kalau kita bisa ukur misalnya sensus pertanian 2023 ya, yang terakhir, keluar 2024 terakhir ya. Itu di, 2003 sorry, itu ditunjukkan data yang cukup, mengerikan juga gitu. Dibanding 10 tahun yang lalu 2013, satu, petani gurem kita naik hampir 3.000.000, 3.000.000, iya hampir 3%-an dari 14 ke 17, persen petani kita gurem. Dalam kurun 10 tahun Mas Joseph. Artinya pembangunan, kemarin memang tidak cukup serius nyasar soal perbaikan kualitas kehidupan petani gitu. Nah, yang kedua, misalnya di sektor, secara in general gitu, ada penurunan jumlah dan populasi petani juga kan, hampir 5 jutaan, petani keluar dari sektor pertanian selama kurun 10 tahun. Juga kita bisa ngelihat di sektor pertanian padi spesifik misalnya, tadi nyambung dengan Mas Yosep. Dari 15 jutaan, 2013 sekitar 17 juta petani padi, kemudian turun jadi 15, juta petani padi. Dari 15 juta itu 10 jutanya adalah petani gurem. Saya ingin katakan bahwa lagi-lagi dari data ini, saya mau bold yang pernyataan bahwa kita diberi makan oleh petani gurem. Yes, faktanya begitu. Karena jumlah petani guremnya makin banyak. Ini menggembirakan, oh tidak, kalau kita mau ngomong soal produksi yang berkelanjutan, maka tidak hanya ngomong soal, kualitas lahannya, tetapi juga kualitas kehidupan petani sebagai produsennya. Agak sulit membayangkan hari ini kita diberi makan oleh mereka, tetapi pada saat yang sama kita membiarkan mereka hidup dalam "kelaparan" quote and quote, dan hidup dalam kemiskinan yang terus, terjadi gitu. Nah ya, faktor yang lain yang harusnya diperbaiki lewat intensifikasi,
Kenapa penting intensifikasi menurut saya? Karena, kualitas daya dukung lingkungan kita, agroekosistem kita udah luar biasa. Satu, dasnya udah rusak banget. Kemudian area-area pendukung, pertanian sebagai sumber-sumber air dan seterusnya gitu. Itu juga udah luar biasa. Yang berikut, kita semakin masif melakukan proses, monokultur, oke? Di manapun dalam konteks, keragaman itu makin makin rendah. Dan ini kan jadi satu persoalan yang serius ketika perubahan iklim terjadi. Semakin seragam, resiliensi kita makin makin rendah gitu. Tadi daerah aliran sungai, mata airnya nggak diurus, hutannya ditebangin terus, nggak mungkin akan ada air untuk mengairi sektor pertanian, ditambah dengan pola, iklim yang terus berubah, agak berat gitu. Jadi kenapa tadi saya berpikir bahwa kenapa ya pemerintah nggak memilih intensifikasi gitu. Karena ada problem-problem serius di situ pada satu sisi ya. Sisi yang lain kita diberi makan oleh orang yang hari ini eksis di situ gitu. Ini kan jadi logika berpikirnya jadi agak berbeda gitu ya. Kecuali kalau kita udah nggak mau peduliin lagi yang eksis sekarang. Ya sudah, pilihannya mungkin di situ, tapi faktanya nggak bisa begitu gitu. Nah, pertanyaan Mas Yosep jadi menarik. Kenapa? Karena begitu produksinya tidak dilakukan secara skala luas dalam bentuk estate dan dari kesejarahan kita, kita ditopang oleh petani-petani kecil dengan keragaman budidaya, keragaman komoditas, keragaman pengetahuan yang luar biasa dari barat ke timur, utara, selatan. Ketika petaninya banyak dan unit-unitnya kecil, maka di situ embedded keragaman itu. Di timur misalnya, kita bicara NTT lah gitu ya. Teman-teman di sana, saudara-saudara kita petani di sana, dari historical mereka nggak nanam padi kecuali di ladang dan itu pun terbatas. Oke? Bukan dalam konteks sawah yang sangat luas. Nah, ketika kita kemudian sekarang beralih ke moda, estate yang dalam skala luas, kata kuncinya kan efisiensi. Di situ. Dan ketika ngomong efisiensi, maka hitung-hitungannya hanya akan menguntungkan menurut hitungannya mereka gitu, kalau itu seragam. Kalau padi, padi aja satu kebun luas gitu, tebu-tebu aja, singkong, singkong aja, jagung, aja. Kalau bayangkan kalau tadi misalnya Kementerian Kehutanan mengatakan ada 20 juta hektar hutan yang bisa dikonversi jadi lahan pertanian, sudah pasti tidak digunakan pendekatan budidaya yang beragam oleh petani-petani kecil, tetapi pendekatannya adalah pertanian monokultur skala luas. Ini problem yang lagi-lagi bertolak belakang dengan yang tadi yang hari ini ada dan terjadi, dihidupi oleh para petani kecil dengan keragamannya. Nah, itu yang perlu ditambahkan. Nah, kenapa itu, saya katakan begitu, kalau kita merujuk pada, berbagai data dan penelitian misalnya, kenapa keragaman itu bisa muncul? Karena dikelola oleh petani-petani kecil itu, dari barat sampai timur, ini ada banyak riset Mas. Kita sumber karbohidrat yang dibudidayakan oleh para petani kecil misalnya, itu lebih dari 77, jenis yang kita bisa konsumsi kan, nggak cuman padi gitu. Dan faktanya begitu, petani-petani kecil itu nanam sesuai kebutuhan keluarga mereka, jagung, sorghum, jewawut, dan lain-lain gitu ya. Bukan dalam skala luas tadi. Di, NTT, kemudian di Papua kita tahu misalnya saudara-saudara kita di sana nanam ubi, ubi jalar, sagu dan seterusnya gitu. Nah, ketika ini kecil-kecil kemudian mau dikonversi ke dalam skala besar yang monokultur, maka ada satu resiko yang besar yang akan kita hadapi, oke? Selain tadi pembukaan lahan, lahan pertanian dari hutan, tentu resikonya kita tahu bersama. Tetapi juga ketika ini dari ragam jadi seragam, itu ada resiko-resiko yang logis yang akan kita hadapi. Nah, saya mau mengutip misalnya data. Nah, ini contoh ya. Ini ada data yang lain yang, eee, terakhir saya kutip dari, Pak Wera, Suwardi, dan, LIPI ya, termasuk dari Badan, Ketahanan Pangan dulu ya. Ini saya coba gabungkan gitu. Ada yang mengatakan bahwa lebih dari, penelitian UGM di tahun 2000, di bawah 2019 kalau nggak salah ada publikasinya, mengatakan 77 jenis sumber karbohidrat. Saya gabung dengan banyak penelitian, kita bisa ketemu juga ternyata lebih dari 100, sumber karbohidrat yang ada di Indonesia, nggak cuma padi maksud saya. Kedua, kacang-kacangan, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, dan seterusnya.
Nah, kalau kita ngelihat bahkan ya, Pawera melakukan satu riset gitu ya, termasuk, apa namanya, rempah-rempah, Mas. Ini keragamannya luar luar biasa ya. Di Sumatera Utara, masyarakat di sana, mengkultivasi dan mengonsumsi lebih dari 44 spesies tanaman sebagai pangan dia, baik sebagai sumber karbohidrat, protein, mineral, dan seterusnya. Di Sumatera Barat, itu ada 106, rata-rata orang konsumsi, jenis, pangan, tidak hanya, padi atau ikan atau sayur doang, tapi dia ada rempah, ada macam-macam. Di Bali, di Jawa saya kira, di Lombok, di Baliem dan seterusnya. Kita bisa membayangkan ketika orang mengkonsumsi lebih dari 3 jenis saja, berarti keragaman pangan kita luar biasa, yang ditanamnya, yang tersedia di lahannya kan. 44 jenis itu gabungan, bisa rempah, bisa macam-macam. Nah, di Indonesia tercatat ada 5.529 jenis tanaman yang, dia bisa dijadikan sebagai bahan pangan. Pertanyaannya sekarang, pertanyaannya, berapa sih dari banyak itu yang kita, kultivasi dan kita konsumsi? Kayaknya nggak lebih dari 10, Mas, seriously gitu. Yang paling common misalnya kalau sumber karbohidrat pasti beras gitu kan, sayur ya ada rendah dan seterusnya gitu, ikan ya kayak gitu-gitu. Padahal ada sumber karbohidrat, sumber vitamin, sumber mineral, yang sumber lemak, yang tidak hanya itu yang sekarang ada gitu. Dan ketika kita bicara soal, apa namanya, kita bicara soal, eee, estate dengan yang kecil-kecil, kalau dalam istilah FAO misalnya ngomong family farming, maka kalau mau jamin soal keragaman itu, nggak bisa caranya dengan estate. Caranya harus smalls dan itu levelnya family. Maka kalau FAO bilang sebagai antitesis atas, skala luas dan korporasi, yang harus didorong adalah family farming. Pertanian keluarga yang skala kecil yang hari ini memberi makan kita. Masyarakat tuh sudah berdaya gitu ya, mereka sudah sustain dengan keberagaman pangan masing-masing gitu, entah sagu, entah apa, sorghum dan lain sebagainya gitu. Bahkan yang harusnya kita yang kalau kita di Jawa sering makan padi, kita bisa menambah keberagaman itu dengan mengonsumsi sumber yang lain ya. Jadi tapi kan proses sekarang kan lebih ke arah monokultur ya. Jadi hanya satu, jenis apa tuh, yang ditanam gitu ya, yaitu, sekarang padi gitu ya yang sering gitu. Nah, dalam konteks kita hidup dalam, situasi saat ini gitu ya Kang Ayib, sebenarnya, kita masyarakat itu bisanya apa sih Kang untuk merespon isu ini atau mungkin beraktif ya dalam hal ketahanan pangan tingkat keluarga tadi gitu ya. Kemudian satu lagi mungkin, sebagai closing juga Kang Ayib, pemerintah ini kalau Kang Ayib dikasih kesempatan buat ngasih, saran gitu, Hmm. harus ngapain sih gitu kan, kayak langkah apa yang perlu ditempuh gitu untuk memperbaiki kesesatan tadi gitu ya, yang jangan sampai ke depan kita malah menuainya bukan menuai jutaan ton padi, tapi menuai jutaan bencana, jutaan korban, kerusakan dan sebagainya itu. Iya, satu saya mau highlight satu, apa namanya, statement dari FAO yang bilang bahwa diversity gitu ya, dalam konteks pangan ya, artinya baik dalam konteks produksi maupun dikonsumsi ya. Jadi keragaman, pangan mulai dari, lahan sampai ke piring itu adalah jalan untuk menyelamatkan para petani dari kemiskinan. Ini statement yang luar biasa menurut saya. Alih-alih mendukung korporasi yang dalam wujud, food estate misalnya, FAO justru melihat bahwa petani-petani skala kecil bisa diselamatkan dengan mendorong proses diversity di lahan maupun sampai ke, apa namanya, ke ke piring kita gitu ya. Nah, yang kedua sebelum jawab pertanyaan Mas Yosef, saya me melacak gitu ya, melihat sebenarnya betulkah bahwa keragaman itu jadi salah satu jalan bagi kita tidak hanya untuk tahan dan daulat pangan, tetapi juga sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan bagi para produsennya, dalam hal ini petani.
penelitian selain FAO tadi mengatakan begitu, saya menemukan satu artikel jurnal yang menarik menurut saya dari Gomez tahun lalu yang mengatakan dari risetnya dikatakan bahwa, praktek pertanian yang skala kecil, yang beragam dan, ramah lingkungan gitu ya, itu memberikan kontribusi yang besar gitu ya pada upaya peningkatan pendapatan, kemudian memastikan bahwa semua orang punya ruang, kerja, artinya menciptakan lapangan, eee apa namanya, pekerjaan yang cukup luas, dan yang ketiga, menjaga keragaman budaya. Nah, yang terakhir ini menurut saya jadi salah satu hal yang perlu kita garis bawahi dengan kuat gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang ada pada satu jalur yang sungguh mengkhawatirkan, terutama di sisi, budaya kita jadi sangat dibuat sangat beragam, dan ketika semuanya jadi seragam, maka kita berada pada titik nadir ketidak, apa namanya, resilianan, ingin saya katakan begitu. Karena semakin seragam, semakin tidak, resilience, kuncinya di situ. Dan itu dimulai dengan terjadi penyeragaman itu, mulai tidak hanya didorong di level, produksi, tetapi juga di level konsumsi ya, relasinya dengan begitu. Kalau pertanyaannya Mas, Yosep tadi, apa yang kita bisa lakukan dengan sebagai warga masyarakat gitu ya, di level individu, level keluarga atau komunitas, menurut hemat saya, kita perlu tetap menjaga budaya keragaman kita dalam konteks pangan. Memulainya dari mana? Satu, yakin dan percayalah bahwa kita semua punya kontribusi besar pada kelanggengan kebudayaan pangan dan sistem pertanian kita yang beragam itu, yang resilient itu, yang memberikan hidup banyak orang itu, dengan cara apa? Memulainya dengan cara konsumsi yang beragam juga. Itu titik masuk yang paling sederhana kita sebagai, individu, sebagai keluarga. Pastikan bahwa kita menganut keyakinan bahwa dengan keragaman itu kita menjaga keragaman di piring kita, di konsumsi kita, itu tidak hanya menjaga keragaman di produksi, memperbaiki kehidupan petani, itu juga menjaga ajegnya bangsa ini gitu, negara ini. Karena pangan jadi pilar penting dalam konteks, negara kita gitu ya. Yang kedua, kalau memang itu bisa ada upaya lebih bisa kita lakukan, maka mulai dari sekarang, yakinkan bahwa proses produksinya juga beragam. Saya konsumen hanya bisanya memproduksi, mengkonsumsi, lakukan di konsumsinya. Tapi teman-teman juga bisa memberikan support yang besar pada keragaman itu. Lewat pilihan-pilihan, lewat, kepastian bahwa memberi langsung ke petani, support ke petani yang masih melakukan keragaman itu. Yang berikutnya saya kira, kita sebagai warga negara juga bisa terus menyuarakan bahwa pilihan untuk intensifikasi yang model estate, yang punya implikasi besar pada kerusakan ekosistem dan kerusakan, budaya serta sosial di mana lokasi itu baru dibuka, kita terus suarakan itu supaya pemerintah mendapatkan, peringatan terus bahwa jalan yang dipilih itu punya resiko dan cenderung berlawanan arah dengan yang seharusnya dilakukan. Terus gemakan suara ini menurut saya gitu ya. Nah, kekuatan kita sebagai konsumen sebenarnya cukup berat, cukup besar Mas Yosep. Tapi sayangnya kekuatan ini belum terkonsolidasi cukup kuat. Suara kita masih sering kalah dengan suara dan narasi yang dibuat oleh korporasi, oleh pemerintah yang tadi kita pikir harusnya nggak begitu gitu. Nah, mungkin saatnya juga selain tindakan langsung mengkonsumsi yang beragam, berhubungan langsung dan memberikan support ke produsen, ke petani skala kecil, terus gemakan dan gaungkan, terus organisir diri kita sebagai konsumen untuk mendorong perubahan di situ gitu. Karena kalau nggak ada tekanan dari publik, suara yang terus disuarakan, mungkin pemerintah akan ngerasa pilihannya jadi tepat gitu ya, yang diambil sekarang. Nah, kalau pertanyaannya Mas Yosep, apa yang bisa, apa namanya, disarankan gitu ke pemerintah? Saya ingin membalikan ke pertanyaan dasar, sebenarnya apa sih yang mau dituju gitu? Benarkah pemerintah sekarang sedang ingin menyediakan pangan untuk, rakyat dalam jangka panjang yang itu ada aspek keadilannya, ada aspek keberlanjutannya, ada aspek kedaulatannya? Kalau iya, maka pilihannya nggak kayak gini, karena kita tahu bersama pilihan membuka, produksi pangan dalam skala luas dalam bentuk estate, itu
sesungguhnya menciptakan ketidakadilan yang besar. Bagi siapa? Bagi masyarakat di mana lokasinya dibuka, misalnya kasus di Merauke sekarang yang sedang gencar kita ikuti pemberitaan luar biasa, pelanggaran, hak ulayat, hak manusianya terjadi, maka ada aspek ketidakadilan. Yang kedua, jangan lupa ketika kita membuka luas area pertanian yang tadinya dia di buffer zone untuk, air, untuk paru-paru, dunia terkait dengan penyerapan karbon dan seterusnya, ketika dibuka, maka dampak perubahan iklim akan semakin besar kita rasakan. Dan tidak hanya masyarakat di sekitar wilayah yang dibuka lahannya itu untuk estate yang merasakan dampak perubahan iklim. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh petani di Indonesia akan merasakan hal yang sama dampaknya, kekeringan, gagal panen, dan seterusnya. Di situ lagi-lagi muncul ketidakadilan. Yang berikut soal keberlanjutannya, tentu kalau pemerintah memilih ini, betulkah kita akan produksi dalam jangka panjang, atau kita hanya akan menyediakan lubang yang lebih besar, sehingga kita terperosok lebih dalam ke situ. Soal daulat, betulkah ngomong soal kedaulatan pangan, kita bicara soal tidak hanya bicara soal peningkatan produksi, tapi bicara soal peningkatan kualitas dan kemuliaan hidup para produsen pangannya. Betulkah dengan membuka lahan pertanian baru yang dalam konteks estate, itu menciptakan satu kebaruan dalam kehidupan petaninya? Tidak hanya di lokasi itu, tetapi di lokasi yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang alokasi anggaran misalnya dihabiskan, didorong kuat untuk membuka lahan, sehingga melupakan yang sekarang eksis ada untuk memberi makan kita. Bukankah itu juga sedang tidak bicara soal kedaulatan pangan? Maka kalau pertanyaannya apa yang disarankan, tanya balik niatnya mau apa gitu. Kalau tidak bisa menjawab itu, maka menurut saya itu sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita dan, mandat, undang-undang dan konstitusi kita. Konstitusi kita mengatakan bahwa negara lewat pemerintah hadir untuk membangun kesejahteraan, kemakmuran rakyat yang besar gitu ya. Dengan tidak melupakan soal pengakuan dan, harkat martabatnya dicerabut gitu. Yang sehingga turunannya kalau kemudian begitu dialihkan proses, produksinya. Justru kalau saya mendorong, produksi yang beragam itu, yang kecil-kecil, itu yang harus diperkuat. Karena sampai hari ini kita bisa tegak berdiri itu ya, dari mereka. Mereka punya jasa besar gitu, kemudian kalau kita abaikan jadi sulit. Nah, yang berikut dalam konteks, kebijakan dan program, Indonesia itu punya keragaman yang luar biasa. Untuk mendukung keragaman-keragaman tadi, kebijakannya nggak bisa dibikin sama, menurut hemat saya. Kita perlu lebih membangun satu kebijakan yang mendarat sesuai dengan konteks dan kebutuhan wilayahnya, sesuai dengan karakteristik budaya, karakteristik sosial, dan sesuai dengan karakteristik agroekosistem. Cara pandang Jawa tidak bisa diterapkan, pendekatannya diterapkan pada semua wilayah Indonesia. Kasus nanam padi sawah di Jawa, itu tidak bisa didorong, dipaksakan di kasus Sumba Timur yang isinya cuman batu karang gitu. Lagi-lagi saya ingin katakan bahwa perubahan paradigma dan, ketulusan niat diturunkan sampai ke program, itu harus kalau akan saya upayakan pada upaya diversity, bukan ke uniformity. Saya, Kang Ayib, tadi menggarisbawahi ada satu dimensi yang menarik ya, bahwa pangan itu bicara budaya, bicara identiti kita ya, identitas lokal kita sebagai orang Bajo, sebagai orang Bugis, sebagai orang Dayak, sebagai, orang di suku anak dalam, suku Marin, semuanya tuh kalau itu, dipaksakan menjadi monokultur maka kita akan kehilangan itu. Teringat juga beberapa kisah ya dari kawan-kawan di Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, mereka akhirnya terpaksa meninggalkan pola berladang mereka dengan yang sudah dibangun ribuan tahun ya, sudah menjadi budaya gitu, namun akhirnya harus dipaksa untuk, food estate dan bahkan mereka sudah ada ancaman juga ya dalam artian, pidana untuk, proses ladang itu dalam konteks pembakaran hutan, padahal belum tentu juga gitu ya dalam konteks ini, apakah mereka menjadi penyebab gitu kan, padahal skalanya skala kecil tadi ya, skala mungkin skala keluarga dan skala kampung yang tidak seperti perusahaan besar gitu ya, Kang, ya. Nah, Kang Ayib, kami terima kasih banyak Kang Ayib tadi menjelaskan dengan sangat jelas, dengan clear gitu ya, dan mendalam bahwa konteks kita dalam pemenuhan pangan, ketahanan pangan itu ternyata
tidak bicara soal food estate-nya gitu ya. Itu langkah yang keliru dan mungkin perlu dipertanyakan lagi gitu, apa tujuannya gitu ya, apa tujuan gitu ya dari Indonesia sendiri itu untuk dalam konteks ini. Satu terakhir mungkin Mas, saya Silakan soal silakan, Kang. pada akhirnya kan kita jadi curiga ya, curiga, menduga-duga gitu, jangan-jangan kenapa sih selama periode-periode 4 kali ya, 4 pemerintahan gitu, memaksakan loh sudah gagal tahu gitu ya. Kita akhirnya mulai mengerti, dan sadar bahwa tidak itu yang dituju, tidak benar-benar ingin menciptakan, apa namanya, ketersediaan pangan yang berkelanjutan, tapi ingin menyediakan ruang keuntungan yang, besar bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau itu terjadi betul menurut saya dan terbukti nanti satu saat, ada fakta yang terang benderang walaupun kita sekarang sudah mulai bisa menelusuri ya, fakta-fakta itu gitu. Maka menurut saya sebuah kekeliruan dan pengkhianatan yang amat besar. Betul, Kang. Untuk siapa ya program ini gitu. Dan Sobat Iklim jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita yang akan selalu hadir membahas isu-isu terkait lingkungan, perubahan iklim dalam konteks kebijakan publik dan hak asasi manusia. Di podcast Lapor Iklim, saya Yusuf Budianto undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya, sampai jumpa.